Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita masuk ke materi baru atau subbahasan baru mengenai tekanan tanah lateral. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tegangan yang terjadi di dalam tanah. Kemudian kita mempelajari tentang konsolidasi dan penurunan tanah. Selanjutnya kita belajar tekanan tanah lateral atau tekanan tanah dari arah horizontal. Jadi di sini ada gambar, ini dinding penahan tanah dengan angkur. Kemudian ini juga dinding penahan tanah. Ini dinding penahan tanah dari batu kali dan ini dinding penahan tanah dari beton. Tekanan tanah lateral ini berhubungan erat dengan yang namanya dinding penahan tanah ataupun konstruksi yang berhubungan langsung dengan tanah. Oke. Nah, ini beberapa bangunan sipil yang berhubungan dengan teori tekanan tanah lateral. Yang pertama itu dinding penahan tanah, baik itu dia dari beton, dari batu kali. Kemudian ada namanya sheet pile, dinding penahan tanah dari baja. Kemudian ada oprit jembatan atau pangkal jembatan, jalan kita menuju ke jembatan itu. Di samping kiri kanannya tuh, nah itu juga erat dengan teori tekanan tanah lateral. Kemudian di sisi kanan kiri jalan. Oke, ini bangunan-bangunan yang berkaitan dengan teori tekanan tanah lateral. Apa itu tekanan tanah lateral? Tekanan tanah lateral adalah tekanan oleh tanah pada bidang horizontal. Biasanya ini terjadi atau diaplikasikan pada dinding penahan tanah, dinding basement, dan dinding terowongan. Jadi ketika ada suatu bangunan yang di kiri kanannya itu ada tanah, maka sesuai dengan teori tegangan tanah di awal, maka tanah tersebut akan memberikan tegangan akibat tanah tersebut. Jadi tanah tersebut akan memberikan dorongan ke dinding itu untuk merubuhkannya. Nah, itu. Mengapa kita perlu belajar ini? Kalau kita tidak belajar ini, kita tidak bisa mendesain dinding penahan tanah ini. Berapa dimensinya, berapa ukurannya kan? Jadi seperti ini. Dinding penahan tanah misalnya ini kan. Nah, di sini ada tanah timbunan. Kemudian di sini juga ada tanah timbunan. Nah, ketika tanah di sisi sebelah kanan ini, karena dia kan ada tegangan nih, teori tegangan kemarin. Nah, dia menekan ke semua arah, maka dia juga akan menekan dinding penahan tanah ini. Nah, maka perlu kita analisis seberapa besar tekanan tanah yang terjadi ini. Mampu tidak bertahan nanti dindingnya ini. Nah, tapi ini kita hanya belajar tentang seberapa besar tegangan ataupun tekanan yang diberikan dari tanah terhadap dinding ini. Nah, nanti untuk desain dindingnya sendiri akan dipelajari biasanya di rekayasa fondasi, di analisis dinding penahan tanah. Oke. Jadi tekanan tanah lateral itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kategori. Yang pertama, jika dinding tidak bergerak, maka nilai K atau koefisien tekanan tanah itu sama dengan 0 atau kita sebut dengan K0. Itu posisi dinding konstan. Dinding tidak mengalami pergerakan akibat tekanan tanah yang terjadi. Kemudian jika dinding bergerak menekan ke arah tanah hingga runtuh, maka itu disebut dengan tekanan tanah pasif. Nanti ada contoh biar jelas. Kemudian jika dinding menjauhi tanah akibat tegangan hingga terjadi keruntuhan, maka itu disebut dengan tekanan tanah aktif atau KA. Jadi ada 3, ada namanya K0, ada namanya KP, ada namanya KA.
K0 itu adalah koefisien tanah, koefisien tekanan tanah dalam kondisi diam. Kemudian Kp adalah koefisien tanah bergerak menekan ke arah tanah hingga runtuh atau tekanan tanah pasif. Kemudian tekanan tanah aktif jika dinding itu menjauhi tanah. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, misalnya di ini ada dinding penahan tanah ya kan. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tanah urukan ataupun tanah asli. Nah, ketika tanah ini mencoba menekan dinding menjauhi dari tanah tersebut, nah ini disebut dengan tekanan tanah aktif. Ini dia disebut dengan tekanan tanah diam karena tidak memberikan tegangan. Kemudian di sini ketika tanah ini memberikan tegangan ke arah tanah ke dalam situ, maka itu disebut dengan tekanan tanah aktif. Atau sederhananya seperti ini. Jika ada dinding penahan tanah, ya kan? Seperti ini. Bagian yang full ke sini ini disebut tekanan tanah aktif. Sedangkan tanah yang di sebelah sini atau di sebelah hilirnya yang sedikit menahan dari dinding penahan tanah, ini disebut dengan tekanan tanah aktif. Nah, dua hal ini yang akan kita pelajari. Kalau K0 nih nggak usah dipelajari kan, kita cukup itu aja diketahui. Yang penting itu tekanan tanah aktif sama tekanan tanah pasifnya. Oke, jadi ada dua metode yang biasa digunakan untuk analisis tekanan tanah lateral. Yang pertama ada namanya metode Rankine, satu lagi metode Coulomb. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang metode Rankine. Si Rankine ini berasumsi bahwa yang pertama tidak ada adhesi atau friksi antara dinding dengan tanah. Artinya friksinya diabaikan. Jadi dianggap tanah dan dinding itu tidak ada interaksi. Oke. Kemudian tekanan tanah lateral terbatas hanya dinding vertikal. Kemudian kelongsoran pada urukan terjadi sebagai akibat dari pergeseran yang ditentukan oleh sudut geser tanah. Sudut geser tanah sudah dipelajari di mekanika tanah 1. Diambil dari pengujian kuat tekan tanah. Jadi di pengujian kuat tekan tanah itu ada dua hal yang keluar, yaitu sudut geser tanah dan kohesi. Kemudian yang keempat, ini yang keempat, yang ketiga, yang kedua, tekanan tanah lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tegangan yang berada pada sepertiga tinggi dari dinding. Jadi ketika ini dinding, tekanan maksimum dari dinding penahan tanah itu berada di sepertiga dari ini. Kalau ini H, maka tekanan yang paling besar itu ada di sepertiga dari tinggi dinding ini. Itu yang paling maksimum. Kemudian resultan gaya bersifat paralel terhadap permukaan urukan. Jadi yang pertama, kita akan menentukan tekanan tanah aktif atau KA menggunakan metode Rankine. Disebut tekanan tanah aktif jika tekanan tanah yang bekerja mengakibatkan dinding menjauhi tanah yang ditahan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini. Jadi tanah di sini memberikan dorongan ke dindingnya. Kemudian ini titik rotasinya. Ketika tanah ini memberikan dorongan dan dinding ini menjauhi tanah yang ditahannya sehingga terbentuk jarak delta X ini, maka ini disebut dengan tekanan tanah aktif. Nah, jadi untuk menghitung besarnya itu kita menggunakan persamaan ini. Jadi ada dua, ada yang namanya koefisien tekanan tanah aktif dan ada besarnya tekanan tanah aktif tuh. Untuk koefisien tekanan tanah aktif sendiri itu adalah tangen kuadrat dari 45 dikurang dengan sudut geser dibagi dengan 2.
Jadi biasanya kan ketika kita menganalisis berapa besar tekanan yang terjadi, kita harus melakukan investigasi tanah dulu di sini, ya kan? Biasanya sondir ataupun bor. Kita melakukan sondir dulu di sini akan mendapatkan nilai ini, nilai gamma tanah, kohesi, dan nilai sudut geser. Nah, baru kita bisa menghitung tekanan tanah aktif. Ini persamaannya. Jadi koefisien tekanan tanah aktif itu adalah tangan kuadrat dari 45 dikurang dengan sudut geser dibagikan dengan 2. Kemudian tekanan yang terjadi atau resultan gaya yang diberikan tanah ini itu adalah PA sama dengan setengah dari gamma tanah atau berat jenis tanah dikalikan dengan H atau tinggi dari dinding penahan tanah dikalikan dengan koefisien tanah aktif Ka ini, kemudian dikurang dengan 2 kali kohesi dikalikan dengan koefisien tanah aktif. Nah, ini nanti bisa supaya lebih jelasnya nanti ada contoh soal. Ini untuk tanah yang di belakang dindingnya itu permukaannya rata, ya, rata seperti ini. Beda lagi nanti ketika kita kasihnya seperti ini. Besar tekanan tanah aktif ketika ketika tanah di belakang dindingnya itu tidak rata atau membentuk sudut. Nah, biasanya lereng seperti ini kan. Ya ada sudut alfanya. Biasanya kondisi di lapangan kan seperti itu, ada yang datar, ada yang lereng. Nah, bagaimana menghitung koefisien tanah aktifnya? Ini, jadi cos alfa dikalikan dengan cos alfa dikurang akar cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat dari sudut geser, kemudian cos alfa ditambah dengan akar cos kuadrat alfa dikurang dengan cos kuadrat sudut geser, didapat nanti nilai nilai Ka nya. Kemudian untuk nilai PA yang terus gayanya sama dengan yang tadi. Oke, itu saja yang membedakan. Jadi kalau yang tadi nilai Ka nya langsung saja karena dia datar, tapi ini koefisien tanah aktifnya langsung menggunakan sudut alfa. Oke, selanjutnya tekanan tanah aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke tekanan tanah pasif atau KP metode Rankine. Disebut sebagai tekanan tanah pasif jika tekanan yang bekerja mengakibatkan dinding mendekati tanah yang ditahan. Nah, ini ilustrasi atau contoh dari yang namanya tekanan tanah pasif. Biasanya tekanan tanah pasif itu terjadi di sini. Jadi ini ketika kita membuat dinding penahan tanah, di sebelahnya sini urukan tanah, di sebelah sini juga diuruk biasanya. Nah, diuruk seperti ini menggunakan jenis tanah timbunan yang sama dengan yang tanah timbunan untuk urukan di belakang sini. Biasanya seperti itu. Nah, dinding tekanan tanah pasif itu yang bekerja di sini, KP itu bekerja di sini, atau VP itu bekerjanya di sini. Jadi titik rotasinya ada di sini. Jadi dia mendorong ataupun menahan dinding plus tanah urukan yang di belakang sini. Biasanya dalam perencanaan real di lapangan, kalau Bapak sendiri biasanya itu tekanan tanah pasifnya dinolkan. Jadi nilai PP itu dinolkan biasanya dalam perencanaan di lapangan. Tapi dalam pembelajaran kita tetap hitung. Karena tekanan tanah pasif ini nilainya sangat kecil. Yang sangat berpengaruh itu adalah tekanan tanah aktif. Bagaimana kita mendesain ini penahan tanah. Untuk persamaannya juga ada 2. Jadi yang pertama itu tekanan tanah pasif jika tanah di belakang sini ini permukaannya tuh rata. Jadi untuk rata nilai KP atau koefisien tanah aktifnya itu tan kuadrat dari 45 ditambah. Kalau yang tadi aktif itu dikurang, kalau pasif ini ditambah dari sudut geser dibagikan dengan 2. Begitu juga nilai PP nya. Dia sama, yaitu setengah dari gamma tanah dikalikan dengan H atau ketinggian dari dinding penahan tanah dikalikan dengan koefisien tadi, koefisien tekanan tanah pasif dikurang dengan
2 dari kohesi, 2 kali kohesi dikalikan dengan koefisien tekanan tanah pasif. Ini untuk yang tekanan tanah pasif jika permukaan tanahnya rata. Jika permukaan tanahnya itu tidak rata atau membentuk sudut, nilai Kp-nya itu menggunakan persamaan ini. Jadi Kp dengan cos alfa atau sudut yang dibentuk dari tekanan tanah ini itu dikalikan dengan cos alfa plus akar 2 kuadrat alfa dikurang cos 2 kuadrat dari sudut geser, kemudian dibagi dengan cos alfa dikurang akar cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat dari sudut geser. Kemudian ini nilai besarnya tekanan tanah pasif, jadi setengah dari gamma tanah dikalikan dengan H atau tinggi dari dinding belahan tanah kita, kemudian dikalikan dengan Kp dikurang dengan 2 kali kohesi dikalikan dengan koefisien tanah aktif, koefisien tanah pasif. Oke. Nah, ini contoh soal ataupun contoh kasus yang terjadi di lapangan. Jadi ini ada sebuah dinding belahan tanah, ya kan? Kemudian di belakangnya itu ada tanah uruk berupa tanah pasir, ya. Berupa jadi tanah ini di belakang sini itu diuruk dengan tanah pasir dengan gamma basanya 17,8 kN per meter kubik. Nah, kemudian sudut geser dari tanah ini 30 derajat, kemudian kohesinya sama dengan 0. Kemudian dia membentuk sudut karena tanahnya tidak rata, ini membentuk sudut 15 derajat. Kalau di sini beta ya, tapi kita kalau dalam persamaan kita sebut alfa, sama aja, cuma simbolnya. Nah, tentukan besarnya tekanan tanah aktif total dan titik tangkap gaya dengan cara Rankine. Oke, kita akan lihat. Jadi menggunakan persamaan Rankine, kita pertama-tama itu hitung nilai K0. Karena dia bersudut, tanah uruk di belakangnya ini, maka kita menggunakan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, jadi dia cos dari 15 ya, dibagikan dengan cos 15 dikurang dengan akar cos kuadrat 15 dikurang dengan cos kuadrat sudut gesernya 30. Oke. Dikalikan dengan cos yang di bawah sini. Dapatnya nanti hasil KA-nya itu kalau di hasil dari kalkulator dia 0,0337. Kemudian tadi pertanyaannya tentukan besaran tekanan tanah aktif total. Nah, tekanan tanah aktif total atau PA itu sama dengan ini. Jadi kita lihat persamaan sini lah, setengah dari berat jenis tanah. Oke, kita lihat dulu. Ini jadi PA itu sama dengan ya sebenarnya. Ini rumusnya saja berbeda, tapi untuk hasilnya tetap ya. PA sama dengan setengah dari gamma atau seperti ini. Cat. Ini kita masukkan ya. Taruh di sini. Oke. Taruh di sini ya. Jadi setengah dikalikan dengan gamma tanahnya 17,8, kemudian dikalikan dengan H-nya ini 5 meter, hanya 5 meter, kemudian dikalikan dengan nilai KA-nya 0,373 dikurang dengan
2 kali kohesinya 0, dikalikan dengan nilai K 0,373. Itu hasilnya coba dicek, itu hasilnya sama nih, 83,83 kilonewton per meter maju. Oke. Nah, kemudian diminta juga di sini tentukan titik tangkap dari Rankine. Nah, titik tangkap sendiri, titik tangkap, nah, ini titik tangkap itu, atau karena nanti kan biasanya PA ini itu nanti jadi momen ya. Jadi titik tangkapnya itu sepertiga dari, karena dia membentuk sudut seperti ini. Diagram tegangannya itu berbentuk segitiga kalau tanah tuh. Nah, ini. Jadi kalau diminta nanti buatkan diagram tegangan tanahnya, kalau tanah itu membentuk segitiga seperti ini. Nah, kalau segitiga kan itu tekanan yang paling besar yang terjadi itu di sepertiga dari ketinggian. Nah, ini sepertiganya dari ketinggian, karena ketinggiannya tadi 5, jadi untuk titik tangkapnya itu atau Y kecil itu sama dengan 1,67 meter. Nah, itu.